Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulansari dengan NIM 43040220061. Di sini saya akan mereview bab 1 sampai bab 5 dari buku konseling dan psikoterapi karya Bapak Agus untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah psikoterapi Islam. Buku konseling dan psikoterapi Islam yang ditulis oleh Bapak Agus Hermawan SPD IMA ini diterbitkan oleh penerbit Yayasan Kartini Kudus dengan ketebalan 68 halaman dan diterbitkan pada tahun 2024. Penulis dari buku ini menurut saya sangat luar biasa sekali. Beliau merupakan dosen di kampus UIN Salatiga. Beliau juga sudah banyak menerbitkan buku-buku tentang psikologi. Nah, dalam video ini saya akan mereview bab 1 sampai bab 5 dari buku konseling dan psikoterapi Islam yang ditulis oleh Bapak Agus Hermawan SPDI MA. Oke, untuk bab pertama itu dengan judul pengertian, fungsi, tujuan, metode, prinsip, persamaan dan perbedaan konseling dan psikoterapi. Nah, di dalam bab ini dijelaskan tentang pengertian dari konseling, yaitu sebagai pemberi nasihat, pemberian anjuran, dan pembicaraan dengan bertukar pikiran. Lalu ada tujuan dan fungsi konseling Islam dibagi menjadi 3, yaitu ada remedial atau rehabilitatif, kemudian fungsi edukatif atau pengembangan, dan yang ketiga fungsi preventif atau pencegahan. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip konseling. Nah, kemudian ada teori-teori konseling dalam Islam, yaitu ada teori al-hikmah, ada teori al-mau'izah al-hasanah, dan ada teori mujadalah yang baik. Nah, kemudian pengertian dari psikoterapi Islam ini merupakan pengobatan penyakit atau penyembuhan mental dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian ada objek dari psikoterapi Islam, yaitu ada mental, spiritual, moral, dan fisik. Kemudian dari fungsi dari psikoterapi Islam ini ada pencegahan, penyembuhan dan perawatan, dan pensucian. Lalu di bab kedua dengan judul Hakikat Manusia dalam Pandangan Islam dan Kebutuhan Manusia kepada Terapi atau Konseling. Kemudian di bab 2 juga dijelaskan tentang potensi-potensi manusia. Lalu ada kebutuhan manusia dalam psikoterapi Islam. Psikoterapi sangat dibutuhkan untuk mengungkap mental spiritual dan mengungkap mental spiritual. Nah, selanjutnya di bab 3 dengan judul Sejarah, Teknik, dan Hubungan Psikoterapi Islam dengan Ilmu Lainnya. Nah, dalam bab ini menjelaskan sejarah lahirnya psikoterapi Islam, kemudian ada bentuk dan teknik psikoterapi. Teknik psikoterapi dalam Islam yaitu ada terapi doa, terapi taklimah, tazkiyah, terapi ruqyah, terapi ibadah, dan terapi takrimul akhlak dan akidah. Nah, kemudian ada hubungan psikoterapi Islam dengan ilmu-ilmu kesehatan lainnya. Ada konseling dengan terapi dan psikoterapi dengan psikiater. Nah, kemudian di bab 4 itu dengan judul Sehat dan Sakit. Dalam bab ini dijelaskan pengertian dari sehat dan sakit. Lalu ada kesehatan jiwa dalam Islam. Dalam subbab ini menjelaskan tentang konsep sehat dan sakit dalam Islam, lalu gangguan jiwa, penanggulangan gangguan jiwa, kemudian ibadah dan kesehatan jiwa, kemudian juga ada sakit sebagai takdir yang menguatkan iman. Nah, kemudian di bab 5 itu dengan judul Manajemen dan Prosedur Pelayanan Konseling dan Terapi Islam. Dalam bab ini dijelaskan pengertian dari manajemen prosedur konseling dan terapi Islam. Lalu ada tahap psikoterapi Islam seperti wawancara awal, proses terapi, tindakan, dan mengakhiri terapi.
Kemudian, model-model psikoterapi Al-Quran dan Sunnah yaitu ada psikoterapi dengan keimanan, lalu psikoterapi melalui ibadah, lalu ada psikoterapi dengan puasa, kemudian psikoterapi melalui ibadah haji, kemudian psikoterapi melalui sabar, kemudian psikoterapi melalui istighfar dan taubat, dan kemudian yang terakhir psikoterapi melalui zikir. Nah, itu tadi review bab 1 sampai 5 dari buku Konseling dan Psikoterapi Islam yang ditulis oleh Bapak Agus Hermawan, SPDI MA. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa membeli buku ini secara langsung untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail lagi. Itu saja review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.